Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dan balik lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Terima kasih untuk kawan-kawan yang terus mendukung channel ini, dan juga selamat datang saya ucapkan untuk yang baru bergabung atau menemukan channel Infotech. Oke kawanku, hari ini saya dapat HP atau kasus ini adalah HP Samsung ini lepas untuk LCD-nya ya. Kondisinya cukup memprihatinkan karena di tutup belakang ini terlihat terdorong ya, terdorong ke belakang, dan itu menandakan yang jelas ada masalah di baterai atau baterai itu mengalami gembung. Dan kondisi seperti ini sangat sering terjadi di tipe-tipe HP yang lain pun, tidak terpaku di Samsung, dan itu sangat berisiko ya jika dibiarkan, karena kondisi baterai gembung seperti ini akan berakibat membuat dorongan kepada fleksibel ataupun LCD, dan itu akan merusak LCD. Oke, kita akan bongkar dulu HP-nya, dan semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan yang menghadapi masalah yang sama walaupun dengan tipe yang berbeda ya, entah itu Oppo, Vivo, Xiaomi, dan yang lainnya. Oke, ini sudah terbuka ya. Kebetulan tipenya adalah Samsung A02s, dan terlihat di sini kondisi baterainya sangat gembung sekali, dan dia sudah menekan ke fleksibel LCD. Maka dari itu kita harus lakukan pergantian. Nanti kita bongkar terlebih dahulu karena baterai sudah tidak memungkinkan ya. Karena apa? Kasus seperti ini banyak terjadi, dan hampir mungkin karena memang HP-nya itu masih dipakai, kebanyakan dibiarkan saja ya, padahal itu akan sangat berisiko atau bisa merusak fleksibel LCD. Dan perhitungannya kita harus lakukan pergantian baterai secepatnya. Karena apa? Harga LCD jauh lebih mahal daripada harga baterai ya. Jadi kita akan lebih memilih mengganti baterai secepatnya untuk mengantisipasi agar LCD tidak rusak ataupun bermasalah. Oke, kita lepas dulu ya untuk baut atasnya ini, atau baut penutup atas. Kita akan melepas fleksibel LCD dan juga fleksibel LCD nanti. Terlihat di sini memang masih segel tadi untuk HP-nya ya, belum pernah dibongkar. Untuk kasus yang mungkin ada beberapa waktu yang lalu saya juga buat video untuk LCD lepas, itu kita bisa langsung lem. Namun jika kondisi seperti ini kita harus ganti baterai dulu karena kondisinya berbeda ya. Nah, ini ada fleksibel LCD, nanti kita lepas juga, dan kita akan siapkan lem dan juga baterai baru di sini. Nah, memang wajib kita ganti. Nah, ini sudah saya persiapkan untuk baterai barunya. Kawan-kawan bisa dapatkan di toko spare part ataupun di marketplace ya. Kalau untuk baterai, tipsnya sesuaikan kodenya di bagian baterainya, ini pasti ada kodenya di setiap tipe. Oke, kita lanjut melepas baterai yang originalnya atau baterai yang sudah gembung. Ini untuk proses videonya sedikit saya cepatkan karena memang prosesnya itu cukup memakan waktu ya, karena kita melakukan pelepasan ini dengan cara hati-hati dan juga perlahan, karena di bawahnya ini ada perekat yang cukup kuat ya untuk Samsung ya. Kawan-kawan bisa menggunakan bantuan sini, biasanya thinner ataupun minyak kayu putih ya. Ini cukup sedikit-sedikit saja untuk membantu melepas rekatan lem yang ada di bawah baterai. Seperti yang sudah saya jelaskan, kuncinya jangan terburu-buru untuk pelepasan ini, dan jangan menggunakan alat yang tajam ya. Ini sebenarnya saya cukup menggunakan pinset, tapi yang di bagian baliknya atau yang bagian tumpul itu akan jauh lebih aman karena kita tidak menusuk baterainya ya, atau kita tidak menggores baterainya. Memang
butuh sedikit waktu atau butuh kesabaran untuk melepas baterai original ini jika belum pernah dilepas sebelumnya, untuk menjaga juga agar tidak terjadi goresan ataupun tekanan yang berlebihan terhadap LCD yang ada di atas ya. Karena kondisi baterainya akan kembung, jadi kita harus hati-hati juga. Oke, perlahan dengan bantuan juga kasih minyak ini ya, untuk meluluhkan bagian lem yang ada di bawah baterai. Oke, saya sedikit akan berbicara ya, atau berbagi tips agar kawan-kawan terhindar dari baterai kembung seperti ini. Ini biasanya faktornya adalah pemakaian sambil dicas, itu sangat paling seharusnya dihindari, karena kondisi pengecasan sambil HP itu dipakai entah mungkin bermain game atau menonton YouTube dan sebagainya, itu akan beresiko ke baterainya kembung. Karena sebaiknya jika memang posisi masih dicas, ya usahakan HP-nya didiamkan dulu atau ditaruh terlebih dahulu sampai dia penuh atau cukup untuk dipakai, lalu nanti silahkan cabut dan gunakan sebagaimana mestinya, karena itu adalah tips pemakaian yang benar. Oke, ini baterai yang kembung tadi sudah terlepas ya. Selanjutnya kita masih harus melakukan pengeleman terhadap LCD, karena memang tadi LCD-nya itu terbuka seperti ini. Karena ini terbukanya sudah hampir katakanlah 95% ya, itu kita akan lepas sekalian ya teman-teman. Sebenarnya untuk mengelem LCD itu tergantung kondisi lepasnya. Jika memang lepasnya hanya sesisi ataupun tidak terlalu parah membukanya, bisa langsung dilem saja, dan itu sebenarnya sama saja untuk kekuatannya. Cuma di sini karena memang sekalian ini HP-nya sudah dibongkar dan kondisi dari LCD-nya itu sudah lepas sekitar 95%, jadi memang saya putuskan untuk melepas sekalian dan nanti akan saya lem total untuk di tulangannya. Baik, ini kita lepas dulu di penutup bawah, karena tipe A02S ini LCD-nya terhubung dengan fleksibel papan bawah ya, karena dia membutuhkan untuk jalur cas, kemudian jalur speaker bawah itu melewati fleksibel yang terhubung jadi satu dengan LCD. Oke, ini kita lepas dulu. Memang agak cukup kuat karena belum pernah dibongkar sebelumnya ya. Oke, alhamdulillah ini sudah terlepas. Nih kita lepas terlebih dahulu untuk fleksibel yang terkoneksi ke papan bawah atau board bawah. Oke, ini saya lepas sekalian. Ini masih tersangkut. Kita lepas dulu untuk papan antenanya ya. Ini ada antena sinyal. Nah, ini kita lepas dulu. Oke, kondisi alhamdulillah untuk LCD-nya masih baik saja ya, atau tidak ada pecah ataupun cacat, dan itu memang harus segera ditangani atau dilem. Jika dibiarkan berlarut-larut dipakai terus, resiko jatuh dan fleksibel akan putus. Oke, tips pengeleman di bagian atas silahkan kawan-kawan hindari ya, di bagian speaker, kemudian ada bagian kamera, dan juga biasanya ada sensor di atas itu, biasanya memang tidak bisa lem. Nah, untuk sisanya tinggal kawan-kawan lem di seluruh sisi samping dan juga bawah. Kasih rata saja, tidak perlu terlalu berlebihan. Dan setelah dikasih lem seperti ini, tunggu beberapa saat agar lem ini agak kering ya, nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir jika lem ini dibiarkan terlebih dulu. Lalu siapkan juga di sini saya menggunakan karet gelang. Itu sering saya gunakan karena memang karet gelang ini cukup aman ya.
Sebenarnya ada beberapa alat untuk penjepit ini, biasanya saya juga punya, tapi justru tidak saya gunakan dan saya lebih suka menggunakan karet gelang ini karena sifatnya cukup lentur dan tekanannya pas. Oke, ini kita posisikan lagi LCD ke tulangan dan akan terlihat lebih rapi ya, karena kita melepas tadi, dan untuk lemnya ini sudah merata ke semua tulangan. Baik, sambil kita bisa sedikit bersihkan ya bekas lem yang melebar keluar, dan tinggal kawan-kawan lakukan pemasangan kembali untuk fleksibelnya. Nah, di bagian bawah ini ada antena sinyal, ini cukup penting juga untuk fungsinya, walaupun terlihat sepele, jangan sampai terlupa dipasang karena nanti sinyal tidak akan keluar ya jika antena tidak terpasang. Baik, kita kembalikan untuk tutup baut bawahnya, kita pasang lagi, dan nanti kita juga akan pasang karetnya di bagian ujung bawah ini. Cukup 2 ikatan saja. Selanjutnya kita akan pasang baterai baru. Di sini karena memang baterainya ini masih baru, kita wajib atau sebaiknya menggunakan double tip ini untuk membuat agar posisi baterai baru ini tidak bergeser ya. Jika yang baterai orinya memang sudah ada perkatnya tadi yang sudah tertempel di baterai orinya. Kalau untuk baterai baru kita cukup kita cukup menggunakan double tip saja. Seperti ini, tinggal kawan-kawan pasang dan posisikan baterai ke tempatnya, dan dia sudah tidak bisa bergeser ya. Oke, ini kita pasang lagi untuk fleksibel penghubung LCD. Ini ada 2 model karena memang satu jalur LCD dan satunya adalah jalur dari baut bawah tadi. Ada charger, ada speaker bawah, ada juga mic, itu lewatnya memang fleksibel ini. Oke, ini kita tes nyalakan ya kawan-kawan. Nah, ini adalah Samsung A02s, dan sekali lagi kasus seperti ini bisa terjadi di HP apapun, dan mungkin kawan-kawan bisa jadi referensi untuk mengerjakan HP-HP yang lain, atau jika mengalami kendala seperti ini harus segera dilakukan penanganan atau perbaikan seperti ini agar tidak menjadi kemana-mana ya, atau akan keluar biaya lebih banyak jika LCD sampai rusak. Oke, ini kita tinggal pasang lagi untuk penutup atasnya, dan kita nanti juga akan pasang baut seluruhnya. Oke, ini mungkin akan saya skip untuk mempercepat video ya. Nah, ini sudah terpasang semua untuk bautnya, bagian atas dan juga bagian bawah, dan tinggal kita pasang untuk tutup belakang, dan seperti ini HP sudah kembali normal, LCD terpasang rapi, dan juga tutup belakang tidak kembung karena baterai yang bermasalah ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video ini, dukung terus channel Evotech. Sampai jumpa di video selanjutnya.